Hai, bertemu lagi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan kelas 5, yaitu pada pembelajaran yang kedua. Sudah siap? Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mengamati gambar cerita, siswa mampu menyusun dan merangkai sebuah cerita secara runtun. 2. Dengan menceritakan sebuah gambar, siswa mampu mengolah informasi dan data menjadi sebuah cerita secara tepat. Tujuan pembelajaran yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya secara tepat. 4. Dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi gerak ikan di air secara tanggung jawab. Ayo mengamati. Coba kamu amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci sesekali. Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Nah, dari cerita tersebut, itu adalah gambar cerita. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam atau cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Tahukah kamu perbedaan ragam gambar-gambar tersebut? Coba kamu cari di internet, boleh. Nah, adapun media gambar yang bisa kamu gunakan untuk menggambar adalah yang pertama, ada media alas gambar. Media alas gambar ini merupakan media tempat untuk menuangkan gambar. Kamu dapat menggunakan kanvas kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Media ini juga berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang digunakan. Selain itu juga berpengaruh pada awet dan tidaknya hasil gambar pada saat disimpan. Yang kedua, media pewarna. Media pewarna ini ada pensil warna dan cat air. Ayo mencoba. Nah, sekarang saatnya membuat gambar ilustrasi. Sebelum kamu membuat gambar, susunlah terlebih dahulu bacaan atau teks. Tema gambarnya adalah hewan kesayanganku. Silahkan disusun ya. Nah, di samping ini ada gambar yang sudah jadi, kemudian coba kalian kasih teksnya, diberikan ceritanya dari tabel tadi. Ceritanya adalah sebagai berikut. Ada ibu kelinci yang sedang menyusui ketiga anaknya. Saat dua anaknya tertidur, salah satu kelinci pergi untuk mencari makanan. Ibu kelinci panik, kemudian mencari anaknya yang belum kembali. Ayo membaca. Edo mempunyai 3 ekor kelinci di rumah.
Edo sangat sayang pada kelinci-kelincinya. Edo merawatnya dengan baik. Edo bermain bersama kelinci-kelincinya. Namun kali ini Edo sangat sedih. Seekor kelincinya hanya terdiam ketika diajak bermain. Kelinci tersebut diam tidak bergerak di sudut kandangnya. Edo pun bergegas melihat dan memeriksanya. Edo terkejut. Ternyata kaki kelinci itu terluka. Edo kasihan melihat kelinci yang kesakitan dan tidak bisa bergerak. Nah, kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci. Dengan kaki kelinci dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat. Coba kalian perhatikan gambar organ gerak pada kelinci berikut ini. Nah, tahukah kamu bahwa kelinci termasuk binatang mamalia? Binatang mamalia tergolong hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Nah, di sekitarmu pasti banyak sekali hewan vertebrata selain kelinci. Bersama temanmu, amati dan identifikasi organ gerak hewan-hewan tersebut. Nah, di sini ada beberapa hewan. Yang pertama, ikan. Nama organ geraknya sirip dan ekor. Fungsinya untuk berenang. Yang kedua, katak. Nama organ geraknya kaki. Fungsinya untuk melompat. Yang ketiga, nama hewan burung. Nama organ gerak sayap dan kaki. Fungsinya untuk terbang dan kakinya untuk berjalan saat tidak terbang. Yang keempat, nama hewan ular. Nama organ gerak yaitu tubuh. Fungsinya untuk melata atau merayap di tanah. Nama hewan yang kelima, kadal. Nama organ gerak kaki. Fungsinya untuk berjalan. Yang keenam, nama hewan kambing. Nama organ gerak kaki. Fungsinya untuk melompat, berlari, atau berjalan. Nah, sekarang kita akan berkreasi. Kamu telah mengenal beberapa jenis hewan vertebrata beserta organ gerak dan fungsinya. Sekarang, pilih salah satu dari hewan tersebut dan buat model kerangkanya. Pada gambar ini, hewannya adalah kuda ya. Langkah-langkah kerja yang pertama, siapkan alat dan bahan, kertas karton atau kardus tebal, gunting, pensil, penghapus, dan penggaris. 2. Gambarlah pada pola pada kertas. Buatlah pola perbagian sesuai dengan bagian-bagian tubuh hewan yang kamu pilih. Misalnya di sini ada gambar kaki, tubuh, kemudian ekor, dan sebagainya. Yang ketiga, guntinglah kertas sesuai pola. Arah guntingan harus tepat ya. Dan 4, gabungkan bagian-bagian yang telah digunting menjadi sebuah model kerangka hewan. Nah, kita akan membuat seperti ini. Caranya yang pertama, nanti ada tubuhnya, kemudian dipasangkan bagian-bagiannya, kaki. Nah, kaki juga, kemudian pasang ekornya, dan ayo membaca. Judulnya, Gerak Ikan Dalam Air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air.
Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar, ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Nah, coba dari bacaan tadi, tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan. Paragrafnya ada 3, paragraf 1, 2, dan 3. Ide pokoknya dan kalimat pengembang. Ya, jawabannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk pertemuan kali ini sampai di sini ya, kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih dan semangat belajar.